santri hari ini sudah berinteraksi langsung, terkoneksi langsung dengan teknologi. Jadi tidak mungkin kita itu meninggalkan. Tapi juga bagaimana adaptasi terhadap teknologi itu kita tetap dalam koridor atau kontrol pada nilai-nilai pesantren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat mahasiswa dan pemirsa setia pada FM Reborn. Kembali lagi dengan saya, Yuswarini dalam talkshow kita kali ini. Pada kesempatan ini, kita akan berbincang santai namun bermakna. Yang kita ketahui bersama, di era revolusi 4.0 telah membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan dan juga kehidupan sosial. Segala hal kini sudah serba digital, cepat, dan terkoneksi. Namun, di tengah derasnya arus modernisasi ini, pesantren tetap memiliki peran penting sebagai penjaga nilai-nilai moral, spiritual, dan budaya bangsa. Pada episode kali ini, kita akan mengupas tuntas tentang urgensi pesantren di tengah arus 4.0. Bagaimana pesantren mampu beradaptasi, berinovasi, dan tetap menjaga nilai-nilai keislaman di tengah kemajuan teknologi yang pesat. Telah hadir bersama kita narasumber yang luar biasa, yaitu Bapak Pusafi Miftah SHIMH, salah satu dosen di Universitas Nurul Jadid, yang akan berbagi pandangan dan pengalamannya seputar tema ini. Baik, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Terima kasih atas sedikit waktunya yang sudah disempatkan untuk hadir ke acara ini. Tanggapan Bapak atas maraknya kasus saat ini tentang pesantren, mungkin Bapak boleh dijelaskan lebih mendalam bagaimana sebenarnya posisi pesantren di tengah arus 4.0 saat ini. Pertama, menurut saya pesantren sudah harus mulai memiliki kesadaran tentang perubahan, ya. Di mana hari ini kita pesantren sebagai lembaga pendidikan yang identik dengan tradisional, dengan pendidikan Islam, itu sudah harus bagaimana mengadaptasi diri dengan perkembangan zaman dan perkembangan teknologi. Mulai dari sistem tata kelolanya, sistem kurikulumnya, dan lain sebagainya. Tapi perubahan-perubahan yang diadaptasi ke dalam sistem pendidikan pesantren itu tidak boleh menghilangkan jati diri pesantren sebagai benteng moral, sebagai lembaga pendidikan yang menekankan pembentukan karakter, pembentukan jiwa, dan kepribadian seorang santri. Jadi boleh dalam hal sistem dan kurikulum kita bisa mengintegrasikan antara nilai-nilai modernitas atau nilai teknologi dengan nilai-nilai pesantren. Misalnya bagaimana santri diajarkan terkait dengan literasi digital misalnya, kemudian kewirausahaan atau literasi-literasi yang mengadopsi terhadap keterampilan-keterampilan di abad 21 misalnya. Jadi tidak boleh kita hanya sudah bertahan pada masa-masa awal-awal pesantren gitu kan. Karena tantangan dan kondisi santri juga hari ini sudah berbeda. Iya. Gimana santri hari ini sudah berinteraksi langsung, terkoneksi langsung dengan teknologi. Jadi tidak mungkin kita itu meninggalkan. Tapi juga bagaimana adaptasi terhadap teknologi itu kita tetap dalam koridor atau kontrol pada nilai-nilai pesantren. Siap, Bapak. Menurut Bapak sendiri, apa tantangan terbesar yang dihadapi pesantren saat ini ketika teknologi semakin mendominasi kehidupan para santri, Bapak? Tentu yang menjadi tantangan adalah pesantren adalah bagaimana pesantren itu tidak terhegemoni atau tidak terpengaruh terhadap arus globalisasi. Walaupun pesantren itu menjadi beradaptasi dengan modernitas, dengan teknologi, tapi tetap berpijak pada pijakan itu loh, jati dirinya sebagai lembaga pendidikan. Maka tantangannya adalah
perubahan mentalitas. Iya, betul. Perubahan mentalitas dari pesantren itu sendiri. Gimana misalnya kalau pesantren itu tidak mampu mempertahankan nilai-nilai pesantren itu, maka dia akan terpengaruh justru. Bukan lagi benar-benar. mengintegrasikan. Mengintegrasikan itu kan berarti apa? Mengadopsi nilai-nilai prinsip al-muhafadzatu al-qadimis sholih wal jadil aslah. Yang baru, yang positif kita ambil. Tapi yang lama, yang masih menjadi pondasi pesantren itu tetap harus kita pertahankan. Nah, itu tantangannya bagaimana revolusi industri 4.0 itu tidak merubah karakter ya, tidak merubah karakter dan tidak merubah pola pikir dan paradigma seorang santri dan pengurus pesantren juga. Itu menjadi tantangan hari ini bagaimana mempertahankan nilai-nilai pesantren itu di tengah arus globalisasi dan arus teknologi itu. Siap, Bapak. Lalu bagaimana pesantren bisa ikut berinovasi tanpa kehilangan jati dirinya sebagai santri? Seperti Itu integrasi. Jadi mengadopsi al-muhafadzat itu menurut saya adalah sebuah kaidah yang penting bagi pesantren di dalam menghadapi globalisasi, di dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Al-muhafadzat itu berarti menjaga nilai-nilai yang lama. Nilai-nilai pesantren itu apa yang identik dengan pembentukan karakter, kitab kuning gitu kan, sistem pembelajaran juga begitu. Tapi pada sisi yang lain, pesantren juga harus mengajarkan apa yang menjadi kebutuhan santri hari ini. Gak mungkin dong kalau misalnya kita belajar kitab kuning melulu gitu kan. Iya. Belajar itu terus, sementara dunia ini sudah nyampe ke langit. Nah, santri juga kan begitu kan. Iya. Nah, misalnya pesantren masih mempertahankan sistem salafiyah misalnya, tanpa tidak membuka sistem pembelajaran yang hari ini. Itu penting. Nilai-nilai salafiyah itu penting. Tapi juga penting kita juga merespon perkembangan zaman, teknologi gitu loh. Karena misalkan ada masih hari ini masih banyak pesantren yang tidak membuka pendidikan formal, itu masih ada. Santrinya yang nggak punya ijazah itu masih ada. Gitu. Maka sebagai respon kan pemerintah kemudian apa? Dengan undang-undang pesantren itu bagaimana merekognisi ya, kapasitas santri yang sudah bisa baca kitab kuning gitu, tapi dia nggak punya ijazah. Nah, sekarang itu bisa direkognisi dengan apa? Dengan dengan sertifikat penyetaraan gitu, penyetaraan. Dengan misalkan apa istilahnya itu penyetaraan santri itu. Misalkan yang lulusan MTS Salaf itu bisa disetarakan sebagai MTS atau bisa MA gitu kan. Iya. MA untuk lembaga formal. Itu apa? Itu namanya sebagai respon dari pemerintah bagaimana pesantren tetap bisa bersaing. Bersaing dengan dengan lembaga-lembaga yang lain begitu, lembaga-lembaga formal, lembaga-lembaga yang modern gitu kan. Gitu. Nah, makanya persaingan itu menjadi tantangan tersendiri bagi pesantren. Nah, kalau hari ini kalau lembaga pesantren tidak membuka lembaga formal, itu sudah tidak ada santrinya. Iya. Gitu. Jadi semboyan mondok untuk mengaji itu hari ini tidak berlaku. Buktinya apa? Santri selesai kuliah pulang. Kalau orang mau ngaji itu kan walaupun sudah punya ijazah, sudah lulus sekolah, sudah kuliah tetap ngaji. Gitu. Kalau untuk mondok untuk ngaji. Tapi kalau mondok untuk sekolah sambil ngaji, ya selesai sekolah selesai gitu kan. Ya. Pulang gitu kan, boyong gitu kan. Nah, itu menjadi apa ya? Menjadi tantangan kita bagaimana pesantren itu hari ini menjawab tantangan dan kebutuhan santri. Jadi tidak boleh kita bertahan secara paten dengan sistem klasikal itu, dengan sistem betonan itu, sementara revolusi industri atau teknologi terus berkembang. Gimana gitu kan? Kita menjawab itu. Kalau misalkan nanti apapun itu, santri itu kan kalau lulus pengen punya kerjaan. Itu realistis itu. Realistis. Jadi nggak mungkin santri itu pakai ideal yang penting barokah, nggak mungkin begitu. Keberkahan itu bukan di situ kan terletaknya, bukan hanya soal keberkahan itu bukan kemudian tidak bekerja ya, bukan. Tapi pekerjaan itu bagaimana kita di dalam menjalankan tugas bekerja di lembaganya orang itu tetap mempertahankan nilai-nilai santri itu. Ajaran pesantren itu tetap dipertahankan. Bukan kemudian tidak kerja, bukan ya? Orang hidup itu kan butuh biaya hidup gitu kan. Kalau nggak bekerja gimana? Makanya
pesantren itu perlu membekali santrinya untuk bersaing gitu ketika dia sudah lulus. Ya. Salah satunya apa? Dengan teknologi. Hari ini kan santri bisa mencari penghasilan dengan apa? Begini, dengan kreativitas seperti ini kan. Podcast itu sudah bisa menjadi apa? Wasilah bagi santri untuk mencari pendapatan gitu. Makanya kreativitas itu menjadi penting. Makanya tantangan di era 4.0 itu kan 3 itu kan, adaptif, kreatif, dan apa? Inovatif. Nah, kalau santri tidak begitu, pesantren tidak begitu, ya santrinya kasihan. Ketinggalan santrinya gitu kan. Iya. Tidak bisa kuliah gitu kan. Oke. Gak punya ijazah. Harus nunggu dulu paket C gitu. Ya itu namanya apa? Pesantren yang tidak bisa menjawab, tidak mau menjawab kebutuhan santri. Santrinya. Nah, itu adalah keniscayaan. Santri perkembangan teknologi adalah keniscayaan. Beradaptasi juga keniscayaan. Gitu. Karena apa? Santri sekarang kan berbeda dengan konstruk berpikirnya berbeda dengan yang dulu. Gitu. Kalau dulu yang penting bisa baca kitab kuning itu sudah hidupnya itu bisa barokah. Nah, hari ini tidak punya kreativitas, hidupnya nggak barokah. Gitu. Nggak bisa. Gitu. Nggak punya kreativitas dan nggak punya skill, nggak bisa barokah. Jadi nanti karena ukuran orang masyarakat ya. Barokah tidak barokah itu ilmu. Itu kalau bekerja barokah, kalau nggak bekerja nggak barokah. Gitu kan? Iya. Itu ukurannya orang hari ini begitu. Jadi paradigma di era modern itu seperti itu. Jadi apa ukurannya? Ukuran materialis. Karena apa? Santri semakin ke sini semakin materialis. Apa pengaruhnya? Pengaruh teknologi. Gitu. Semakin kuat pengaruh teknologi itu, santri semakin pragmatis dan semakin materialis. Maka apa? Penilaian keberkahan itu pada aspek materi. Nah, oleh karena itulah pesantren sebagai lembaga pendidikan, sebagai tradisional tetap mempertahankan nilai-nilai kesantriannya, nilai pesantren itu, tapi juga tetap mengadopsi perkembangan zaman dan perkembangan teknologi. Integrasi antara nilai-nilai pesantren dengan teknologi itu akan menjadi kekuatan besar bagi pesantren. Pesantren akan semakin maju kalau seperti itu. Luar biasa sekali menjadi santri di era 4.0 ini. Berarti santri masa kini juga dituntut untuk melek teknologi nggih, Bapak? Ya, inovatif, kreatif, dan adaptif. Nah, kan itu. Jadi apa? Semboyannya revolusi industri 4.0 itu kan 3 ini. Iya. Adaptif, Anda beradaptasi dengan perkembangan zaman, dengan perkembangan teknologi, kemudian kreatif. Kalau ini tidak dimiliki, ya tergulung oleh zaman. Jadi kalau santri tidak punya kreativitas, tidak melek teknologi, ya akan mudah. Hari ini misalkan begini, hoax itu kan produksi. Produksi apa? Produksi digital. Jadi kalau kita tidak tahu teknologi, menganggap setiap video yang beredar di WhatsApp itu dianggap sebagai kebenaran. Padahal itu adalah desain dari produsen, desain dari tim kreator gitu kan. Apalagi hari ini ya ada apa namanya AI itu ya. Itu kan bisa kayak video-video seperti itu kan bisa diedit kan. Kita hari ini kan bisa diedit macam gitu. Nah, kalau kita tidak ngerti teknologi, dianggap itu adalah sebuah kebenaran. Makanya post-truth era itu mempengaruhi pola pikir gitu. Seperti misalkan kemarin yang kasus Rami itu. Kasus Rami tentang apa di TV, salah satu stasiun televisi itu yang mendesain, mengedit video itu kan gitu. Jadi seakan-akan itu adalah fenomena pesantren. Padahal kan nggak begitu. Iya. Nah, tapi karena itu sudah diedit, direkayasa gitu kan. Seakan-akan apalagi dikasih dikasih narasi yang agak mengece gitu kan. Nah, menurut saya di samping kita melakukan kalau yang begitu itu yang di samping kita melakukan protes, tapi pesantren juga harus bagaimana mengevaluasi diri. Nah, sehingga pesantren juga itu bisa melek teknologi dan bisa adaptasi terhadap perkembangan itu. Santri seperti itu juga kreativitas. Tantangan di luar pesantren itu jauh lebih berat daripada ketika ada di pesantren. Nah, kalau pesantren kan kita hanya belajar gitu kan. Tapi ketika sudah ke masyarakat di luar itu sudah berbeda lagi.
video-video yang begitu kan adegan lebih mudah ditemukan. Oke. Gitu. Edit seperti itu lebih mudah ditemukan. Nah, pengaruhnya kalau kita tidak teknologi ya mudah kita terpengaruh terhadap itu. Mudah percaya gitu. Benar. Mungkin ada contoh nyata gitu Bapak yang berhasil beradaptasi dan berinovasi digital tanpa kehilangan ruh keislamannya. Saya pikir pesantren Nurul Jarid ini adalah contoh real ya. Oke. Gimana pesantren Nurul Jarid itu di samping mengembangkan pendidikan keagamaan, tapi juga mengembangkan teknologi. Jadi integrasi antara kedua-duanya itu di Nurul Jarid berhasil. Buktinya alumninya banyak yang terima di Cina, di macam-macam gitu kan. Benar. Dan alumninya juga banyak menjadi konsultan teknologi di berbagai perusahaan. Itu menurut saya bukti nyata. Tapi dia tetap santri. Iya. Gitu. Itu sesuai dengan visinya pendiri misalkan, tidak ingin menciptakan membangun pondok, tidak ingin menciptakan kiai dan bunyai, tapi juga menciptakan pribadi muslim yang punya karakter apapun profesinya, apapun keahliannya, tapi dia tetap Santri. mempertahankan nilai-nilai pesantrennya, nilai-nilai kesantriannya, tetap takdim pada guru, kan? Walaupun dia itu sudah jadi profesor teknologi, tapi tetap takdim dan hormat pada guru. Itu takdim kepada hormat kepada dan guru itu adalah karakter santri, kayak gitu. Menarik sekali pembahasan di segmen pertama ini. Dari penjelasan tadi, kita dapat melihat bahwasanya pesantren tidak hanya mampu bertahan di era digital, tapi juga bisa berinovasi tanpa meninggalkan nilai-nilai luhur Islam. Selanjutnya kita akan membahas peran pesantren dalam membentuk karakter kemandirian di tengah kemajuan zaman. Pada segmen kali ini kita akan membahas lebih mendalam tentang bagaimana pesantren berperan sebagai pusat pembentuk karakter dan kemandirian diri di era 4.0. Baik Bapak, bagaimana kerjasama antara pesantren dengan pemerintah atau instansi pendidikan dalam memperkuat posisi pesantren di era 4.0 saat ini? Support pemerintah terhadap pesantren itu menurut saya adalah keharusan. Kenapa? Jauh sebelum Indonesia merdeka, pesantren sudah ada. Pesantren sudah berperan. Di samping menjadi lembaga pendidikan, pesantren juga menjadi pusat perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Maka kalau hari ini pemerintah mensupport, membantu pesantren, itu adalah sebuah keharusan. Jadi tidak bisa hanya dibayar dengan istilah hari santri misalnya. Itu nggak cukup. Gitu. Melihat perjalanan pesantren dan santri terhadap bangsa ini. Kemudian misalnya dalam peristiwa 10 November, itu kalau tidak dimotori oleh pesantren dan santri para kiai tidak bisa terjadi. Makanya pesantren itu sudah memang harus memberikan support seluas-luasnya kepada pesantren, bagaimana pesantren itu bisa berkembang dan bisa menjadi lembaga pendidikan yang unggul, menjadi tempat membentuk karakter dan outputnya itu bisa bersaing dan dengan lembaga-lembaga pendidikan yang lain. Kemudian bentuk kolaborasi seperti apa Bapak yang bisa dilakukan antara pesantren dan lembaga teknologi modern saat ini? Pemerintah bisa menyiapkan fasilitas pesantren. Apa yang menjadi kebutuhan pesantren itu harus disediakan. Jadi istilahnya bukan kerjasama yang saling menguntungkan begitu ya, yang dimaksud kerjasama antara pemerintah dengan pesantren. Bagaimana pemerintah itu mensupport pesantren agar tetap menjadi ujung tombak dalam pembentukan karakter, agar tetap menjadi ujung tombak di dalam pembinaan anak generasi bangsa. Karena kita tahu hari ini lulusan-lulusan pesantren sudah banyak berkiprah kan. Itu berarti menunjukkan pesantren berhasil di dalam menciptakan generasi, menciptakan kader bangsa. Hari ini misalnya kita bisa lihatlah bagaimana kiprah alumni pesantren di pemerintah di negara ini misalnya. Itu berarti luar biasa. Makanya bantuan
bantuan pesantren, bukan kerjasama istilahnya. Iya. Bantuan pesantren dan dukungan pemerintah terhadap pesantren itu adalah suatu kewajiban. Apalagi hari ini misalkan sudah ditopang dengan undang-undang pesantren. Undang-undang pesantren sebenarnya bentuk afirmasi terhadap pesantren. Agar apa? Agar pesantren itu juga mendapatkan afirmasi dari pemerintah. Agar pesantren juga mendapatkan pelayanan dan pembinaan dari pemerintah. Sehingga pesantren tetap berdaya saing dengan lembaga pendidikan. Jadi tidak ada dikotomi antara pendidikan non pesantren dan tidak pesantren. Saya pikir sama-sama punya peran yang sama. Jadi kalau pemerintah itu mendikotomi negeri dan swasta, lembaga yang dimiliki pemerintah dengan lembaga yang dimiliki pesantren, menurut saya itu adalah sebuah pemikiran yang kurang benar menurut saya. Kenapa? Apapun, walaupun pesantren itu punya yayasan, punya kiai, tapi perannya itu yang perlu kita hargai. Perannya di dalam mendidik. Mereka juga sama kok mengajar generasi bangsa. Lalu apa kemudian kalau pemerintah membeda-bedakan antara swasta dan yang negeri? Menurut saya itu adalah pemikiran. Hari ini menurut saya dengan banyaknya fenomena pesantren yang sudah mulai disudutkan di media sosial, menurut saya pemerintah bagaimana hadir ke tengah-tengah pesantren untuk membantu pesantren dan bagaimana mempertahankan pesantren sebagai lembaga pendidikan yang tidak hanya kognitifnya yang dididik tapi juga karakternya, psikomotoriknya. Maka attitude itu lahir dari alumni pesantren. Pejabat yang punya attitude itu, ya, pejabat yang punya karakter, pejabat yang punya kepedulian terhadap itu lahir dari pejabat-pejabat yang alumni pesantren. Iya. Gitu. Kemudian, menurut Bapak, berapa penting peran media sosial pesantren dalam menyebarkan dakwah dan nilai keislaman kepada masyarakat luas? Nah, itu yang kembali yang tadi itu, integrasi itu penting ya. Bagaimana pesantren juga melek digital ya. Kenapa? Dakwah itu hari ini tidak boleh hanya dilakukan dari panggung ke panggung, dari pengajian ke pengajian. Tapi bagaimana dakwah itu sudah mulai merambat ke dunia digital. Seperti sosial media. Sosial media gitu. Kita isi. Jangan sampai media sosial itu diisi oleh orang-orang yang non pesantren. Ya. Gitu. Nah, kalau dulu misalkan konten-konten yang berbau yang konten-konten yang anti tahlilan, anti pesantren itu banyak sekali. Ya. Makanya bagaimana pesantren mewarnai. Makanya menurut saya pesantren itu hari ini sudah harus punya TV dong. Iya. TV. Harus punya TV. TV pesantren. Biar tidak apa? Informasi-informasi itu tidak dikuasai oleh TV-TV nasional itu ya. Yang kemudian ketika memberitakan pesantren ya gitu kan gitu. Menciptakan kegaduhan gitu kan. Menciptakan disinformasi disinformasi. Ya, menggiring gitu kan. narasi yang negatif. Videoalisme macam-macam gitu kan. Misalnya itu makanya yang tahu pesantren itu orang pesantren. Maka yang harus memberitakan pesantren ya orang pesantren dong. Iya. Gitu. Yang tahu apa sebenarnya niatnya kita nyium tangan kiai itu, kan gitu. Jadi nggak bisa disimpulkan secara sembarangan gitu kan. Kita merunduk kepada kiai itu kan ada apanya, ada dalilnya, ada pedomannya. Kita belajar Ta'limul Muta'allim. Kalau kita belajar bukunya kitabnya Kiai Hasyim Asy'ari itu, pendiri NU itu ada Adabul Alim wal Muta'allim. Adabnya kiai itu bagaimana, adabnya guru itu bagaimana. Jadi bukan kemudian kita itu nunduk nyium tangan kiai dipaksa oleh kiai, bukan. Tapi kita itu adalah kesadaran rohani agar bagaimana, karena kiai itu yang mengisi rohani kita, orang tua rohani. Ya. Maka kita harus takdim kepada beliau. Kalau orang tua kita itu kan orang tua biologis. Tapi guru, kiai, orang tua rohani yang mendidik, yang membenarkan atau menata jiwa kita, itu kan guru kita. Maka sudah seharusnya kita juga takdim kepada guru. Guru itu kan katanya ulama itu kan 3. Ya. Orang yang melahirkan kita, orang tua itu, orang yang mendidik kita, dan orang yang menikahkan kita. Itu guru. Orang tua. Makanya ketiga-tiganya harus takdim ke guru yang ke orang tua yang melahirkan kita, dan orang tua yang mendidik kita, dan orang tua yang menikahkan kita. Itu sama nilainya dengan orang tua yang melahirkan kita. Jadi nggak ada istilah feodalisme di dalam pesantren. Yang ada adalah ketakdiman kepada guru dan kehormatan kepada guru.
sesuai dengan ajaran yang kita kaji di dalam kitab Ta'limul Muta'allim dan Adabul Alim wal Muta'allim. Baik, selain ilmu agama, bagaimana pesantren dapat membekali santrinya dengan keterampilan abad 21 seperti berpikir kritis, komunikasi, dan literasi digital? Itulah yang saya maksud. Jadi tidak melulu belajar agama, tidak melulu kitab kuning, tapi juga apa? Pesantren juga harus membuka akses terhadap informasi-informasi yang penting hari ini, gitu kan. Misalnya yang melihat digital, kewirausahaan itu penting juga diajarkan kepada. Kemudian perkembangan pemikiran itu juga penting, pemikiran Islam itu. Biar apa? Pesantren tidak gagap. Pesantren juga tidak kaku, gitu. Makanya semua perkembangan pemikiran Islam itu perlu kita kaji di pesantren. Sebagai apa? Tapi sebagai apa? Sebagai wasilah untuk membentuk karakter dan pola pikir kita. Tapi tentu yang perlu ada filterisasi. Yang itu yang pemikiran-pemikiran yang baik, yang sekiranya itu tidak bertentangan dengan nilai pesantren, ya kita adopsi. Kalau yang bertentangan ya jangan, gitu kan. Makanya filterisasi jadi penting. Kemudian digitalisasi, melek digital, santri diajarkan. Kan pembukaan SMK, Fakultas Teknik itu menurut saya adalah bentuk afirmasi pesantren terhadap perkembangan teknologi. Kemudian apa juga ada mata kuliah kewirausahaan di pesantren juga diajarkan kan? Okay. Ya, kemudian pengelolaan sampah macam-macam itu kan menurut saya bentuk afirmasi terhadap perkembangan teknologi. Biar santri juga punya kesadaran lingkungan, pulang ke masyarakat dia punya kesadaran lingkungan gitu, tidak mengeksploitasi lingkungannya. Kemudian diajarkan berwirausaha, laundry. Nah itu kan bagaimana santri diajarkan berwirausaha, ekonomi kreatif ya. UMKM itu sudah diajarkan ternyata di pesantren. Jadi inilah yang menurut saya bagaimana pesantren juga membuka ruang terhadap. Jangan ngaji melulu gitu kan. Karena minat bakatnya santri berbeda-beda. Ada yang minat berwirausaha, ada yang minat jadi kiai gitu kan. Ya sudah. Nah, saya pikir Nurjadid itu adalah role model ya, role model. Di mana di Nurjadid itu ada banyak tempat. Yang mau jadi ahli bahasa ada, yang mau jadi kiai ada juga kan. Yang mau teknologi juga ada. Kemudian yang mau jadi ahli bahasa Mandarin ada juga gitu kan. Jadi Nurjadid itu menurut saya adalah role model pesantren di abad 21 yang bisa menjadi contoh bagi pesantren-pesantren yang lain. Makanya Nurjadid kan termasuk salah satu pesantren terbaik ya se-Indonesia itu. Karena apa? Yang menjadi nilai itu salah satunya itu. Karena lengkap lembaga pendidikannya sesuai dengan kemana santri itu akan gitu kan, akan kemana gitu. Misalkan yang mau jadi politisi ada juga kan, gitu. Ada sudah diwadahi gitu. Gitu. Ada yang mau jadi kiai, ada juga. Ada yang mau jadi, makanya buka prodi KPI itu. Yang jadi dai itu ada itu. Kemudian yang mau jadi ahli hukum juga ada, yang mau jadi guru juga ada, semua lengkap. Gitu menurut saya Nurjadid itu untuk di Tapal Kuda adalah role model pesantren yang bisa kita contoh bagaimana mengelola pesantren di abad 21. Mungkin yang terakhir, pesan Bapak untuk santri di masyarakat agar tetap menjadikan pesantren sebagai pusat pembentuk moral dan intelektual di zaman modern ini. Menurut saya pesantren adalah satu-satunya pilihan yang baik, yang terbaik untuk menjadi tempat belajar kita. Pesantren menurut saya adalah lembaga yang paling aman untuk tempat belajar. Pesantren menurut saya adalah tempat yang paling meneduhkan untuk belajar. Pesantren adalah role model. Pesantren kaya dengan nilai-nilai. Kiainya, gurunya tidak hanya mengajarkan intelektualitas, tapi juga menjadi contoh terhadap apa yang diajarkan, menjadi teladan, menjadi tidak hanya transfer of knowledge, tapi juga transfer of value. Itu yang di pesantren. Makanya pesantren harus tetap menjadi pilihan utama di dalam belajar agama maupun di belajar ilmu-ilmu yang lain. Karena di pesantren kita tidak hanya diajarkan kognitifnya, tapi juga psikomotoriknya. Attitude menjadi tujuan utama dalam pendidikan pesantren.
Makanya di pesantren itu al ilmu apa? Al adab fauqal ilm. Adab itu adalah lebih tinggi daripada ilmu. Jadi walaupun setinggi apapun ilmunya, tetap adabnya yang yang dikedepankan gitu kan. Karena apa? Adab itu adalah kristalisasi dari ilmu pengetahuan. Semakin tinggi ilmunya seorang biasa, semakin takdim dan semakin beradab gitu. Orang yang tidak terlalu tinggi ilmunya itu tidak terlalu beradab biasanya. Jadi orang itu semakin tinggi ilmunya itu makin itu kelebihan pesantren. Makanya pesantren adalah pilihan yang paling baik menurut saya di dalam konteks mempelajari nilai-nilai agama dan nilai-nilai kritis tadi itu. Pesantren tetap menjadi yang terbaik. Wow, keren sekali ya dari penjelasan Bapak Mustafi tadi. Bagaimana santri berperan di era digital saat ini sungguh sangat luar biasa. Baik, sekarang closing statement. Mungkin apa harapan Bapak dari tema hari ini? Ya, pertama pesantren harus tetap berinovasi ya. Harus menerima bahwa perkembangan ini adalah sebuah realitas yang tidak bisa dihindari. Tapi tetap pada prinsip-prinsip pesantren. Jadi kita menerima sesuatu yang baru itu tentu tetap dalam koridor nilai-nilai pesantren. Itu harapannya. Jadi walaupun pesantren beradaptasi atau mengintegrasikan antara teknologi dan nilai pesantren itu tidak kehilangan jati dirinya sebagai benteng moral. Yang kedua, harapannya kepada santri seluruh Indonesia, utamanya santri yang ada di Nurjadid, tetap belajar. Apapun kita pelajari, tentu saja tanpa mengabaikan tujuan utama sebagai santri. Apa tujuan utama santri itu adalah tafaqquhu fiddin. Bagaimana mendalami ilmu-ilmu agama. Ilmu-ilmu agama itu sebagai apa? Sebagai benteng kita, sebagai benteng moral, sebagai pondasi kehidupan kita. Itu jadi ilmu agama sebagai jalan kita untuk menuju akhirat. Nah, kalau ilmu-ilmu sosial, teknologi yang berkembang hari ini itu sebagai wasilah kita untuk bersaing di dunia gitu kan, bukan untuk di akhirat. Makanya karena kita itu tidak hidup di akhirat, hidup di dunia, maka kedua-duanya harus menjadi bekal kita di dalam mengarungi kehidupan. Belajar agama sebagai bekal kita untuk menuju akhirat, belajar teknologi sebagai bekal kita untuk bersaing di dunia nyata atau di dunia luar. Sehingga kita ketika lulus dari pondok bisa bersaing dan tidak gagap menghadapi perkembangan dan realitas sosial yang ada. Terima kasih Bapak atas pandangan dan penjelasan yang sangat inspiratif. Dan demikian perbincangan menarik kita saat ini tentang urgensi pesantren di tengah arus 4.0. Semoga dapat menambah dan membuka wawasan kita tentang pentingnya peran pesantren sebagai benteng atau pembentuk moral sekaligus pusat inovasi pendidikan di era digital. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.